Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbina Prisa Ramadhani. Saya perwakilan kelompok yang ingin mempresentasikan sistem koloid yang disusun oleh Najwa Azhara Atika, Muhammad Harpan Gani, Putra Ramadan, Yunita Sutumeyang, dan Lia Mutiara. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid yaitu suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Tiga campuran. Yang pertama adalah larutan, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Campuran air dan garam. Ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Di dalam larutan garam, zat terlarut atau garam tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau homogen, tidak dapat disaring. Campuran pasir dan air. Ketika pasir dan air dicampur, maka pasir tidak larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut suspensi. Suspensi bersifat heterogen, dapat dipisahkan dengan penyaringan. Campuran susu dan air. Ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutannya keruh. Jika didiamkan, campuran ini tidak memisah, tidak dapat disaring. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Campuran ini disebut koloid. Ini adalah tabel perbedaan sifat larutan koloid dan suspensi. Silahkan diperhatikan. Coba kalian tentukan yang mana larutan sejati, koloid, serta suspensi. Sama ya guys, santan termasuk koloid. Campuran air dan gula termasuk larutan sejati. Campuran air dan kopi termasuk suspensi. Campuran tepung terigu dan air termasuk suspensi. Sirup termasuk larutan sejati. Mentega termasuk larutan koloid. Penyusunan koloid terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase terdispersi, yang kedua fase pendispersi atau medium dispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contohnya, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Fase pendispersi bersifat kontinu. Contohnya, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase pendispersi adalah air. Jenis-jenis koloid adalah gel, aerosol, buih, sol, emulasi. Sifat koloid. 1. Dapat menghamburkan cahaya. Perhatikan percobaan berikut. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut efek Tyndall. Contoh efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati seperti di bioskop. Jika ada asap menggempul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat lebih terang. Di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat jelas. Sinar matahari yang masuk melewati celah keadaan ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan lebih jelas. Gerak Brown menunjukkan gerak Brown yang jelas. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari partikel koloid karena bertumbukan dengan partikel medium mendispersi. Gerakan Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown akan terlihat di bawah mikroskop ultra, merupa gerak zigzag atau patah-patah. Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dana ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga partikel koloid itu akan bermuatan peristiwa penyerapan ion pada permukaan koloid disebut absorpsi. Ini adalah contoh air yang jernih.
Ini adalah larutan garam dengan air. Dan ini adalah larutan susu dan air. Jadi, larutan air dan garam terlihat lebih jernih, sedangkan air dan susu terlihat lebih keruh. Sifat listrik. Sifat listrik, gerakan partikel bermuatan oleh pengaruh medan listrik disebut elektroforesis. Berikut ini percobaan elektroforesis untuk menentukan jenis muatan suatu koloid X. Terima kasih, sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.